Banyak banget peserta yang gagal cuman karena nggak bisa jawab soal materi wawasan kebangsaan di tes seleksi. Wah, gawat banget ya teman-teman. Nah, mendingan kita perdalam yuk persiapan kalian lewat soal-soal di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi mengenai wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas 5 soal yang berkaitan dengan Pancasila, bela negara, dan juga bahasa negara atau bahasa Indonesia. Menarik banget kan materinya teman-teman? Nah, yaudah deh, tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Oke, yuk kita masuk ke soal pertama nih, teman-teman. Untuk materi Pancasila. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila adalah A. Peraturan-peraturan, B. Kemanusiaan, C. Ketuhanan, D. Keadilan, E. Saling menghormati. Nah, di sini teman-teman. Jadi Pancasila ini memiliki beberapa nilai, salah satunya itu adalah nilai-nilai instrumental. Berarti kita harus cari tahu dulu nih teman-teman, yang dimaksud dengan nilai instrumental di dalam ideologi Pancasila itu seperti apa sih teman-teman? Nah, jadi nilai instrumental di dalam Pancasila itu adalah nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nah, berarti teman-teman, inti dari nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Nah, nilai instrumental ini bentuknya seperti apa sih teman-teman? Nah, bentuknya itu biasanya norma sosial dan juga norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nah, di sini teman-teman, contoh daripada nilai instrumental itu adalah undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, kemudian bisa juga peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah. Nah, berarti teman-teman di sini udah jelas banget nih. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila itu adalah berbentuk peraturan karena ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Oke Kak, yuk kita lanjut soal berikutnya. Soalnya masih berkaitan dengan Pancasila. Tidak membedakan hukum untuk setiap orang ataupun kalangan yang bersalah adalah wujud sikap yang sesuai dengan Pancasila, yakni sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini teman-teman, kata kuncinya itu adalah tidak membedakan. Nah, berarti apa? Adanya perlakuan yang sama, adanya keadilan, teman-teman, di dalam menerapkan hukum nih untuk setiap orang ataupun kalangan yang bersalah. Nah, jadi tidak berat sebelah, teman-teman, di dalam menerapkan hukumnya itu. Nah, ini adalah wujud dari sikap apa nih, teman-teman? Wujud dari sikap yaitu sila kelima ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tadi nih tidak membedakan hukum, berarti apa? Berarti mengembangkan sikap adil terhadap sesama teman-teman, terhadap setiap orang dalam bentuk hukum ini sendiri. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 teman-teman, materinya mengenai bela negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara tersebut disusun atas dasar prinsip berikut ini kecuali A. Nasionalisme, B. Hak asasi manusia, C. Kesejahteraan umum, D. Demokrasi, E. Lingkungan hidup. Nah, di sini teman-teman, ditanyakannya mengenai prinsip-prinsip di dalam pertahanan negara nih teman-teman.
Nah, berarti untuk jawab soal ini tentunya kita harus mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai pertahanan negara ini, teman-teman. Yaitu berapa nih? Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, teman-teman. Nah, di sini teman-teman di salah satu pasalnya yaitu di pasal 3, ini P aku tulis pasal ya, pasal 3 UU nomor 3 tahun 2002 nih, teman-teman, dijelaskan. Dari pasal tersebut, teman-teman, dijelaskan nih bahwa pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Nah, berarti teman-teman, yang tidak termasuk ke dalam prinsip dasar pertahanan negara ini adalah yang nasionalisme ya, teman-teman, karena tidak dijelaskan di dalam pasal 3 tadi, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang A, nasionalisme. Tapi sebentar dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku mau minta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi ya, karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Tidak cuma sama aku, tapi ada mentor lainnya juga. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Kita masuk ke soal berikutnya, masih tentang bela negara. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Presiden menetapkan kebijakan umum tersebut dengan dibantu oleh A. Dewan Pertahanan Nasional, B. TNI, C. Polri, D. DPR, E. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nah, teman-teman, untuk soal ini lagi dan lagi kita harus mengacu pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, teman-teman, yang mengatur mengenai pertahanan negara itu sendiri, teman-teman. Nah, terkait dengan Presiden menetapkan kebijakan umum dibantu oleh siapa nih? Nah, ini diatur di dalam salah satu pasalnya, teman-teman, yaitu di pasal 5 ya, teman-teman. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Nah, di dalam pasal tersebut dijelaskan nih, teman-teman, bahwa kebijakan umum pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, Presiden ini dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional, teman-teman. Nah, jadi udah jelas banget ya, jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, teman-teman, yang gak kalah pentingnya tentang bahasa negara atau bahasa Indonesia. Sering banget nih pesertanya terjebak di soal seperti ini karena menganggapnya mudah tapi ternyata susah. Nah, di sini ada suatu bisa kita katakan paragraf singkat ya, teman-teman. Kita baca dulu terlebih dahulu, teman-teman. Bla 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 bla, salah satu penyakit adalah akne vulgaris. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah menderita penyakit peradangan folikel sebaya remaja dan dapat sembuh sendiri. Dalam masyarakat umum, akne vulgaris dikenal dengan istilah jerawat. Kalimat manakah yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di atas? A. Penyakit yang diderita remaja bermacam-macam. B. Akne vulgaris adalah penyakit kulit biasa. C. Akne vulgaris pernah dialami semua manusia. D. Penyakit kulit banyak jenis dan macamnya. E. Jerawat banyak jenis dan macamnya. Nah, di sini teman-teman kita diminta untuk mengisi di sini, teman-teman, yang rumpangnya atau adalah kalimat pertamanya nih, teman-teman. Nah, berarti untuk jawab soal ini kita lihat di kalimat setelahnya aja ya, teman-teman, untuk memudahkan. Di kalimat setelahnya itu membahas mengenai salah satu penyakit adalah akne vulgaris. Nah, ini penyakit apa sih, teman-teman? Tadi nih, akne vulgaris ini adalah jerawat. Jerawat adanya di kulit. Nah, berarti salah satu penyakit kulit adalah akne vulgaris. Nah, di sini karena dia menjelaskan salah satu penyakit, berarti menjelaskan salah satu dari suatu jenis
penyakit itu, teman-teman. Nah, berarti di kalimat sebelumnya, teman-teman, juga membahas mengenai penyakit kulit, teman-teman. Nah, berarti dari mana nih? Dari yang A sama yang D nih, teman-teman. Karena kalau yang B dan C itu kan sudah langsung menjurus ya, eksplisit menjelaskan mengenai akne vulgaris ternyata. Sedangkan akne vulgaris baru dijelaskan di kalimat setelahnya, teman-teman. Nah, di sini kalimat pertamanya ini adalah kalimat yang masih umumnya nih, teman-teman. Itu adalah penyakit kulit banyak jenis dan macamnya, atau jawabannya itu adalah yang D. Nah, baru selanjutnya, salah satu penyakit adalah akne vulgaris. Nah, udah jelas ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Nah, jadi segitu dulu nih, teman-teman. Soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian, dan semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk nantinya mempersiapkan diri menghadapi seleksi. Teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini. Terakhir nih, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya ya, dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!